Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan menjelaskan tentang substansi genetika. Yang pertama itu ada RNA, ada kromosom, sama ada DNA. Sebelum kita masuk ke dalam penjelasan materinya, perkenalkan, nama saya Zabara Sohanada. Saya Ana Berjuang. Saya Nadia Runisa. Saya Naila Nurwahyudi. Kasihkan. Yang pertama itu DNA. Jadi DNA atau deoksiribonukleik asid adalah satuan unit fungsional penyimpan kodogen yang terdapat dalam nukleus. DNA itu tersusun atas banyak nukleotida sehingga dapat disebut polinukleotida. Nukleotida adalah struktur pembentuk DNA yang terdiri atas satu gugus fosfat yang akan berikatan dengan dua gula pentosa atau dua nukleotida. Yang kedua itu satu gula pentosa atau dua deoksiribosa dan satu basa nitrogen yang terdiri atas golongan purin dan golongan pirimidin. Jadi golongan purin itu cincin ganda berupa adenin dan guanin, sedangkan golongan pirimidin yaitu golongan tunggal berupa timin dan sitosin. Lalu ada pasangan basa nitrogen, ini ada adenin, timin, dan guanin, sitosin. Lalu yang kedua ada RNA. RNA atau ribonukleik acid adalah molekul yang terlibat dalam penyimpanan, pengiriman, dan ekspresi informasi genetik dalam sel-sel makhluk hidup. RNA memiliki struktur dasar yang terdiri dari rantai nukleotida yang tersusun atas 3 komponen utama. Yang pertama ada basa nitrogen. RNA terdiri dari 4 jenis basa nitrogen. Yang pertama ada adenin, lalu kedua ada sitosin, lalu yang ketiga ada guanin, dan yang keempat ada urasil. Urasil menggantikan timin yang ditemukan dalam DNA. Yang kedua ada fosfat. Setiap nukleotida RNA terhubung satu sama lain melalui ikatan fosfat, membentuk rangkaian fosfat gula. Lalu yang ketiga ada gula ribosa. Gula ribosa adalah komponen gula dalam struktur RNA. Ini berbeda dari deoksiribosa yang ditemukan dalam DNA. Lalu ada struktur RNA. Struktur RNA adalah berupa pita yang terdiri dari rantai tunggal. Struktur ribonukleotida tanpa gugus fosfat disebut ribonukleosida. Oke, jadi ada perbedaan antara DNA sama RNA. Yang pertama itu dari bentuk strukturnya. Yang pertama kalau DNA itu dia untaian ganda atau helix ganda. Nah, dia itu panjang. Sedangkan kalau misalkan RNA itu untaian tunggal, nah dia itu pendek. Terus yang kedua ada letaknya. Kalau misalkan si DNA ini letaknya pada kromosom, mitokondria, sama plastida yang umumnya di kloroplas. Nah, kalau misalkan RNA ini di sitoplasma, ribosom, sama inti sel. Nah, kalau jenis gulanya itu, kalau pada DNA jenis gulanya itu ada deoksiribosa, sedangkan pada RNA itu ribosa. Nah, terus habis itu yang keempat ada basa nitrogen. Nah, kalau DNA ini pirimidinnya itu berupa timin sama sitosin, sedangkan kalau RNA dia itu berupa urasil sama sitosin. Habis itu kalau misalkan fungsinya, kalau DNA itu sebagai materi genetik dan untuk sintesis protein, sedangkan kalau RNA itu sebagai alat sintesis proteinnya. Nah, habis itu kalau DNA kadar jumlahnya itu tetap dan tidak dipengaruhi oleh aktivitas sintesis protein, sedangkan kalau misalkan RNA itu tidak tetap dan terpengaruh oleh aktivitas sintesis protein. Nah, kalau misalkan DNA itu keberadaannya permanen, sedangkan kalau RNA itu periodenya pendek karena dia tuh mudah terurai gitu, jadi kayak lebih cepat hilangnya. Nah, habis itu yang terakhir ada jenis-jenisnya. Kalau misalkan DNA ada 2, yaitu sense sama antisense. Kalau misalnya RNA itu ada mRNA atau kodon, tRNA atau antikodon, sama rRNA. Ini adalah kromosom. Kromosom ini merupakan struktur DNA yang telah memadat akibat digulung oleh dinding protein. Kromosom dibentuk pada fase profase pada pembelahan sel. Ada 4 bentuk kromosom. Yang pertama ada telosentrik. Sentromernya ada di ujung lengan kromosom. Yang kedua ada akrosentrik, sentromernya agak ke ujung lengan kromosom. Yang ketiga ada submetasentrik, itu sentromernya agak ke lengan kromosom. Dan yang terakhir ada metasentrik, sentromernya terletak pada di tengah lengan kromosom. Ada 2 macam kromosom, yaitu ada autosom yang merupakan kromosom penentu sifat tubuh, yang kedua itu gonosom, kromosom penentu jenis kelamin, jumlahnya sepasang, serta terdiri dari kromosom X dan juga Y. Susunan kromosom suatu individu atau sel pada suatu spesies disebut karyotipa. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat